Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya pecatur pos ronda dalam lanjutan Aim Chess Rapid MCCT. Kita akan menyaksikan pertandingan antara Mamedrov atau Shakhriar Mamedrov yang akan melawan pecatur dari Belanda yaitu Anish Giri. Pada pertandingan kali ini adalah salah satu sejarah atau mungkin pertandingan terbaik pada tahun 2022. Ketika Mamedrov yaitu mengorbankan hampir seluruh perwiranya untuk memenangkan pertandingan. Mari kita saksikan pertandingannya. Di sini putih dipegang oleh Mamedrov dan hitam oleh Anish Giri. Mamedrov memulainya dengan pion di D4 adalah Queen's Pawn Opening, dibalas Anish Giri dengan kudanya di F6. Ini adalah pertahanan India. Kuda putih maju di C3 dan pion hitam maju di D5, dan ini adalah Richter Faresov attack, dan direspon putih dengan gajahnya di F4. Biasanya tipikal dari pertandingan kali ini adalah mengincar pion di C7. Maka dari itu hitam merespon dengan pion maju di E6 dan kuda putih di B5 sesuai strategi, yaitu mengincar pion di C7, dan direspon hitam dengan kuda di A6 yaitu mempertahankan pion, dan setelah itu baru pion maju di E3 dan gajah di E7 dan pion putih maju di H4. Sangat agresif sekali terlihat dari sini, yaitu langsung memajukan satu pionnya langsung 2 langkah dan dijawab dengan hitam rokade pendek di langkah ke-6. Dan dilanjutkan kuda ke F3 pengembangan perwira, pion maju di C6 mengusir kuda, dan di sini kuda ke C3 dan dijawab menteri ke B6. Putih meresponnya dengan pion maju di A3 sekaligus persiapan mendorong pion, dan di sini terlihat bahwasanya hitam melihat pion putih gratis. Dan ini adalah pertandingan Grandmaster, tidak mungkin blunder seperti pos ronda karena pion di B2 ini adalah beracun. Di sini jika hitam atau tepatnya Anish Giri gegabah, maka simbol saja yaitu kuda ke A4, dan di sini posisi menteri terjebak karena semua akses diancam oleh putih. Maka dari itu di sini kita mundur. Langkah aslinya adalah dengan pion maju di C5 mengajak pertukaran pion pusat putih, dan dijawab dengan gajah makan kuda di A6 dan dimakan kembali dengan menteri hitam, dan setelah itu pion maju di H5 kembali lagi agresif menyerang di sayap kiri hitam, dan setelah pion maju di H6 menahan serangan dari putih. Di sini sangat agresif kembali diulangi yaitu oleh Mamedrov dengan pionnya di G4. Ini adalah pion tanpa dukungan atau tanpa backingan, dia maju, karena itu dimakan dengan kuda putih di G4 gratis, dan setelah itu benteng digeser ke G1 ancaman pada kuda, dan dijawab dengan pion di F5 mempertahankan kuda. Di sini dilanjutkan dengan kuda ke E5 mengajak pertukaran kuda. Hitam meresponnya dengan pion makan pion di D4 dan dimakan kembali dengan pion, dan setelah itu baru gajah ke F6. Pengorbanan pertama kali dilakukan Mamedrov yaitu dengan bentengnya makan kuda di G4, dan setelah dimakan dengan pion dijawab lagi dengan pion dimakan menteri, ancaman untuk pion hitam atau tepatnya pertahanan hitam, dan direspon dengan pion maju di B5, dan di sini Anish Giri berusaha kembali menyerang di sayap kanan dan dijawab dengan gajah makan pion di H6 dan dijawab hitam dengan menteri ke B7 mempertahankan pionnya, dan setelah itu putih melakukan rokade panjang di langkah ke-19 dan dilanjutkan pion hitam maju di A5 persiapan mendorong pion akan aduan, dan di sini posisi terbuka. Maka dari itu dilanjutkan kuda makan pion, dan ini adalah pengorbanan kedua setelah benteng tadi, dan direspon Anish Giri dengan menteri makan kuda. Setelah itu baru di sini juga mengorbankan kembali gajahnya
di G7 dan dijawab dengan gajah makan gajah oleh hitam. Dan di sini posisi putih dengan 3 perwira dan melawan hitam yaitu 5 perwira setelah 2 pengorbanan. Pertandingan lanjut dengan pion maju di H6, benteng ke A7 mempertahankan gajahnya dan dijawab dengan benteng ke H1 sekaligus persiapan mendorong pion kembali. Respon hitam adalah dengan benteng makan pion di F2 dengan tujuan mengadu benteng karena unggul posisi maupun unggul perwira. Pion maju di H7 sekak dan di sini raja menghindar ke F8, dilanjutkan menteri makan gajah. Ini adalah pengorbanan setelah mengorbankan benteng, mengorbankan kuda dan mengorbankan gajah. Di sini puncaknya adalah mengorbankan dengan menteri. Setelah itu benteng menerima pengorbanan dan dijawab dengan pion jadi perwira kembali yaitu menteri sekak. Di sini ditutup dengan bentengnya dan dilanjutkan dengan kuda sekak di G6. Di sini jika hitam tergiur dengan kuda yaitu menggeser menterinya atau tidak ingin kehilangan benteng, maka yang terjadi adalah akan ada kematian yang terjadi pada langkah ke-35, sekitar 8 atau 10 langkah ke depan yang membuat Mametrov memenangkan pertandingan, yaitu misal dengan sekak dengan benteng. Setelah raja makan kuda, maka simpel saja menteri makan benteng sekak. Di sini raja berpindah ke F5 dan dilanjutkan sekak kembali dengan benteng. Raja menghindar ke E4, sekak saja dengan menteri di G4, raja ke E3 dan sekak kembali di G3. Di sini tidak mungkin raja geser ke E4 karena akan terjadi sekak di langkah ke-34. Maka dari itu di sini responnya adalah harusnya memakan pion di D4 dan dilanjutkan benteng gratis di F2 dan di sini posisi perwira unggul namun putih menang kualitas yaitu benteng. Dan setelah sekak raja misal menghindar ke C4, kita sekak saja dengan benteng di F4 ditutup dengan pion, maka terjadi sekak di langkah ke-35. Apapun langkahnya, ketika mempertahankan benteng hitam bisa kalah atau sekak. Oke, kembali kita mundur ke langkah ke-27. Di sini pilihannya tidak dengan menggeser raja atau mempertahankan benteng, yaitu melainkan dengan raja ke E8 dan dilanjutkan sekak dengan menteri makan benteng. Raja kembali menghindar ke D7 dan dilanjutkan kuda ke E5 sekak. Raja menghindar ke D6 dan dilanjutkan kuda ke D3. Dan pada langkah kali ini, di langkah ke-30 sebenarnya Anies Giri menyerah. Di sini posisi benteng tidak berani ke bawah karena tertutup oleh kuda. Pun di sini posisi menteri juga mengancam gajahnya. Jadi salah satu perwira hitam akan terkena oleh putih. Misal kita lanjutkan pertandingannya ya dari analisis engine, yaitu misal raja menghindar ke C7, kita simpel saja makan benteng dengan kuda di F2. Setelah pion maju di E5, kuda kembali ke D3, raja ke B8, kita geser benteng kita ke H7 sekaligus memberikan line pada raja biar dia tidak kabur maupun akan menyerang dengan menterinya nanti ke depannya. Selanjutnya pion maju di A4, dijawab menteri ke D8 dengan persiapan mensekak dan direspon dengan menteri ke A8, A6, menteri sekak di C7, raja menghindar ke A8, kita geser benteng ke A8, dilanjutkan pion maju di E4 mengancam kuda, dan di sini kita langsung saja makan dengan benteng sekak, otomatis menteri akan tunduk pada putih. Raja menghindar ke A7, dilanjutkan dengan kuda ke C5, raja naik ke B8, kita sekak di B7, raja menghindar ke A5 dan kita sekak di langkah ke-41. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini yang menarik dan luar biasa. Terima kasih teman-teman.